Kalian pernah bertanya-tanya tidak sih, kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terbang seperti astronot yang berada di luar angkasa, dan kenapa ketika kita naik tangga akan jauh lebih melelahkan dibandingkan saat kita turun tangga? Nah, hal ini berkaitan dengan materi hukum Newton tentang gravitasi. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan hukum Newton tentang gravitasi? Kalau kalian penasaran, simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Zaliawata Sekararum. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar materi hukum Newton tentang gravitasi yang memuat beberapa subbab, diantaranya sebagai berikut. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian telah mengetahui pada awal video tadi alasan mengapa kita tidak bisa terbang seperti astronot di luar angkasa, yaitu dikarenakan benda apapun yang berada di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi. Salah satu faktor penyebabnya yaitu gaya gravitasi. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari hukum Newton tentang gravitasi. Hukum gravitasi Newton adalah gaya gravitasi antara dua benda yang memiliki gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, dasar hukum dari materi ini adalah hukum Kepler. Hukum Kepler terbagi menjadi tiga, yaitu hukum Kepler pertama, planet bergerak mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Hukum Kepler kedua, yaitu luas daerah yang dibuat oleh sapuan jari-jari planet selalu tetap dalam selang waktu yang sama. Hukum Kepler ketiga, yaitu jari-jari orbit planet dipangkatkan 3 akan berbanding lurus dengan periode revolusi planet dipangkatkan 2. Berdasarkan dasar hukum yang baru saja saya jelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan rumusnya sebagai berikut. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, teman-teman tahu tidak sih bagaimana awal mula Isaac Newton bisa mengemukakan secara sistematis tentang hukum Newton gravitasi ini? Pada tahun 1660-an, Robert Hooke merupakan salah satu ilmuwan yang mengemukakan bahwa lintasan benda di tata surya dipengaruhi oleh suatu gaya yang tak kasat mata. Beliau juga mengemukakan bahwa planet-planet dan matahari saling tarik-menarik yang besarnya berkaitan dengan jarak ke benda pusat. Namun, ungkapan Hooke itu belum didasari dengan pembuktian secara matematis. Di sisi lain, pada waktu yang sama, Isaac Newton membuktikan secara matematis tentang apa dan bagaimana gaya yang bekerja di balik gerakan benda-benda langit tersebut. Robert Hooke sempat menganggap bahwa Newton telah memplagiarisme idenya. Namun, Newton bersikeras bahwa dia tidak mengambil ide tersebut. Newton berkata bahwa sebelumnya beberapa ilmuwan telah beranggapan terdapat sebuah gaya tarik-menarik yang besarnya berkebalikan dengan kuadrat jarak, sehingga Newton menganggap bahwa ide Hooke itu tidak original, melainkan sudah menjadi pendapat umum di kalangan ilmuwan pada saat itu. Akhirnya, pada tahun 1687, Newton mempublikasikan idenya dalam sebuah buku yang dikenal dengan nama Newton Principia. Di buku tersebut, Newton menerangkan bahwa gaya gravitasilah yang bekerja pada benda-benda bermassa besar, yaitu gaya tarik-menarik yang besarnya berkebalikan dengan kuadrat jarak dan sebanding dengan massa bendanya. Newton juga mengungkapkan bahwa gerakan planet ini dipengaruhi oleh gaya sentripetal atau sentrifugal, sehingga menyebabkan lintasannya berbentuk elips. Di samping perbedaan yang berlangsung, para ilmuwan setuju dengan apa yang telah dikemukakan oleh Newton dalam Principianya, bahwa gravitasilah yang membuat benda-benda jatuh ke tanah saat dilempar. Gravitasilah yang mengikat planet-planet matahari dan bulan ke bumi. Gravitasilah yang membuat gerakan benda di tata surya yang awalnya lurus menjadi melengkung dan mengorbit. Beberapa dekade kemudian, setelah didapatkan besaran konstanta gravitasi,
para ilmuwan secara matematis menuliskan persamaan gaya gravitasi dan menamakannya sebagai hukum Newton tentang gravitasi umum. Jadi, alasan mengapa planet mengorbit matahari dan mengapa sesama manusia tidak saling terikat, jawabannya karena gaya gravitasi yang timbul berkaitan dengan massa dan jarak di antara mereka. Pertama-tama, kita akan berkenalan dengan kuat medan gravitasi. Hukum gravitasi Newton juga memiliki hubungan dengan kuat medan gravitasi. Medan gravitasi yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang bekerja pada benda dapat menimbulkan percepatan gravitasi, sehingga kuat medan gravitasi sering disebut juga dengan percepatan gravitasi. Kuat medan gravitasi atau yang biasa disebut dengan percepatan gravitasi adalah besarnya gaya gravitasi tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi tersebut. Besarnya sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda terhadap pusat gravitasi tersebut. Secara sistematis, jika massa bumi M dengan jari-jari R, maka besarnya gaya gravitasi bumi pada benda bermassa M dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan G mm per R kuadrat, dan karena W sama dengan F dan W sama dengan M dikali G, maka Mg sama dengan G mm per R kuadrat, G kecil sama dengan G mm per M R kuadrat, G kecil sama dengan G M per R kuadrat. Dengan keterangan rumus yaitu G kecil sama dengan percepatan gravitasi, M sama dengan massa bumi, R sama dengan jari-jari bumi, dan G besar adalah konstanta gravitasi. Serta hukum Newton tentang gravitasi juga memiliki hubungan dengan resultan kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor, sehingga bila suatu benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi, besarnya kuat medan gravitasi tersebut merupakan resultan vektor kuat medan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut. Soal pertama, jika bumi menyusut menjadi setengah semula, tapi massanya tetap, maka apa yang terjadi dengan massa benda? Pembahasan soal nomor 2 yaitu masukkan rumus F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dalam kurung 2 dikali 3 per 2 kuadrat tutup kurung, menghasilkan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dalam kurung 3 per 2 tutup kurung. Untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, silahkan kerjakan soal berikut dengan mandiri. Tekan tombol pause untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Baik, untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah B. Pernahkah kalian melihat pesawat? Untuk bisa terbang, pesawat menggunakan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan gaya gravitasi, serta ditambah oleh gaya dorong dari mesin pesawat yang membuat pesawat melaju dengan kecepatan tertentu. Dengan gaya angkat dan gaya dorong menghasilkan gaya aerodinamik pada sayap. Bentuk sayap yang agak melengkung memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya lebih besar dari bagian bawah pesawat. Hal tersebut karena adanya aliran udara dengan kecepatan berbeda di bagian atas dan bawah pesawat.
Aliran udara yang melewati sayap melengkung membuat udara terdorong ke bawah, kemudian menimbulkan reaksi daya dorong ke atas dengan besaran yang sama. Disitulah hukum Newton tentang aksi dan reaksi timbul. Teman-teman, ternyata gravitasi sangat penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari, apalagi semakin berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, membuat kita sangat membutuhkan gravitasi untuk kehidupan sehari-hari. Teman-teman, ternyata dengan adanya gravitasi di sekitar kita, membuat fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Tanpa fisika, mungkin kehidupan kita tidak akan semaju saat ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita adakan diskusi terlebih dahulu. Silahkan pause video ini untuk memulai diskusi. Untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak-banyak baca bukunya ya, supaya ilmu teman-teman terus bermanfaat ke depannya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya harap video ini sangat bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.